Perkenalkan, nama saya Chandra Aditya. Oke, kenalin aku Aska Bayaki, biasa dipanggil Aska. Nama saya Elni Prasetyo. Nama aku Olivia. Nama aku Umaima Ifat. Untuk freelance, biasanya freelance fotografer. Aku pernah freelance jadi mentor bimbel gitulah freelance. Dulu sampai sekarang sih ya nge-freelance jadi apapun itu, karena menurutku freelance itu serabutan. Kalau ada callingan, gas, entah itu editor, supir, pokoknya yang berbau-bau logistik dan kawan-kawannya. Freelanceku ini tuh freelance yang bener-bener random gitu loh. Jadi kayak pada saat itu pernah dikasih tahu sama temen, "Ayo pakaian yang rapi," gitu. Terus temanku jawab, "Ini freelance kayak di production house gitu loh," gitu. "Oh, production house ya, kayak emang yang kayak syuting-syuting gitu." Bayanganku tuh gitu. Dan ternyata pas sampai sana, wah gila, suruh nyortir bawang men. Pernah kerja freelance selama 6 bulan sebagai content writer. Menurutku freelance itu ya kerja yang kayak istilahnya kayak internship gitulah kalau menurutku ya. Cuman kalau pribadiku sendiri, freelance itu ya kerja serabutan, apapun set job disikat, apapun mau ya udah ayo gitu. Menurutku pribadi, freelance itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak terpatok dengan waktu. Jadi kayak bisa kapan saja dan di mana saja, tergantung dengan kerjaannya. Menurutku freelance itu dari artinya sendiri ya bebas ya, freelance. Kalau bahasa kerennya sih serabutan. Menurut aku freelance sebenarnya kayak kerja biasa ya, cuma dia nggak terikat jam sama nggak terikat jam sama tempat. Kalau aku bilangnya sih freelance itu kerja serabutan sih sebenarnya. Karena aku freelance-nya cuma 6 bulan, menurut aku selama 6 bulan itu semua pekerjaan, semua tulisan yang aku tulis menarik sih. Untuk proyek paling berkesan mungkin pernah ngefoto konser yang dimana itu mereka ngundang salah satu band dari luar negeri, yaitu Buzz and Glory. Sebagai pengantar majalah gitu kan, majalah di salah satu di Rungkut sana. Jadi aku nganter-nganter majalah, "Pak, permisi, ini ada majalah harian," dan ya sampai berapa perusahaan itu ya satu komplek itulah tak antar semua. Terus juga pernah freelance gabut-gabut nukang, juga pernah nukang dulu, ngecat rumah. Ya seru sih, walaupun itu hal yang random, tapi menurutku itu adalah ilmu bapak-bapak nggak sih? Jadi kita ya dasarannya dari situ men, mungkin gitu sih. Awalnya itu aku kan pernah magang di suatu production house. Nah, yang punya production house ini itu dia punya farm, punya perkebunan bawang. Nah, suatu hari aku di chat, "Kak, bisa minta tolong buat nyortirin bawang nggak?" Aku spontan ngomong iya dong. Kenapa? Karena ya itu tadi pekerjaanku sebagai freelance dan kita butuh uang, aku butuh uang maksudnya. Ya akhirnya langsung tak gas, dan selama 2 hari aku nyortir bawang sama temen-temenku. Itu dari jam 7 sampai jam 5 sore, dan itu ada sekitar 1 ton bawang. Tapi nggak selesai semua 2 hari. Yang paling berkesan itu waktu aku ngajar anak TK sih sebenarnya. Soalnya itu paling challenging karena anak TK itu jadi orang tuanya itu kayak nge-push si anak TK ini biar bisa lebih lah, kayak emang dia harus dipaksa harus bisa baca dan sebagainya, padahal di umur yang baru 3 tahun tuh kayak belum waktunya gitu loh sebenarnya. Jadi kayak ngoyo ke aku sih sebenarnya. Oh, kalau freelance sering sih. Tergantung dari tempatnya sih. Tapi kalau di tempatku sih enggak. Yang berbau-bau media dan kawan-kawannya itu sering banget disepelekan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia yang
umur ke 40 ke atas, yang generasi di atas kita lah, itu kurang tahu harga desain, harga harga foto, harga videografi. Kadang kan malah biasanya kita dikasih 2M. Makasih Mas. Jujur kalau aku selama 6 bulan jadi freelance belum pernah dapat pengalaman kayak gitu. Jadi alhamdulillah semua hak aku terpenuhi. Menurutku ya, kenapa anak muda banyak jadi freelancer? Ya, mungkin satu karena pengen cari pengalaman juga, tambah relasi bisa jadi. Terus juga kan banyak anak-anak muda sekarang yang nggak seneng banget, kayak males-malesan. Padahal kan enak kayak males-malesan. Karena jam kerjanya fleksibel dan kita tidak terikat. Kayaknya bidang freelancer itu mulai banyak diminati ya, karena emang dari freelance itu kita bisa dapat pendapatan yang cukup besar karena nggak terikat waktu, nggak terikat tempat juga, jadi fleksibel. Kalau anak muda sekarang pengennya kerja mobile, kan mobile terus juga nggak terikat waktu juga. Dan kalau freelance itu dia bisa kayak jadi bosnya gitu loh. Tidak mengganggu kesibukan sehari-hari mereka, dan itu bisa dilakukan pada saat weekend atau pas mereka hanya butuh uang. Kalau misal mereka udah berkecukupan. Kalau menurutku red flag jadi freelancer itu nggak harus rapi, yang penting kerjanya oke, beraturan, tapi kadang-kadang juga sering digunting bang, gitu bang. Nggak enaknya jadi freelancer karena kerjanya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, seminggu full. Terlepas dari aku jadi mentor yang sekarang ini ya, aku pernah freelance yang lain kayak diminta untuk ngedit gitulah. Itu sih sebenarnya kayak red flagnya itu freelancer karena kan dikira serabutan, dan dikira kalau orang serabutan itu kan banyak waktu gitu ya. Jadinya kalau paling yang kekurangan itu paling itu sih, kayak kalian bakal ngoyo banget kerjain project itu gitu loh. Dan kadang orang itu ngiranya kayak karena kamu serabutan, karena kamu banyak waktu, jadinya deadline-nya itu dimepet-mepetin gitu sih. Red flag jadi freelancer itu ya banyak sih sebenarnya, mulai dari perlakuan, bayaran, serta jam kerja yang sangat-sangat fleksibel. Ya membuat kita sebagai seorang freelancer itu kadangan ya gimana ya, kadangan mati lah, kadangan apa ya, kadangan batin. Mungkin jamnya yang nggak teratur, dalam artian kadang yang perjanjiannya 3 jam bisa sampai malam 5 jam atau sebagainya gitu. Kenapa masih bertahan jadi freelancer? Enak aja. Dapat bayaran. Karena kebutuhan hidup di kota Surabaya. Ya karena menurutku ya, survive untuk berjuang hidup. Ya, kan? Pangok, kata orang tuh pangok gitu. Kebutuhan sehari-hari lah, buat makan, jajan atau sebagainya. Freelance bisa jadi main job. Kalau menurutku bisa aja sih. Kalau menurutku pribadi sih nggak bisa ya. Bisa. Tidak bisa. Menurut aku dengan pengelolaan yang benar, terus estimasi waktu yang tepat, freelance bisa jadi main job dan bisa mendatangkan pendapatan yang cukup besar. Karena aku sendiri itu pingin punya pendapatan yang tetap, dan istilahnya pendapatan yang tetap ini itu bisa mengatur hidupku selama 1 bulan itu sih. Dan kalau jadi side job atau bahasa kerennya, bahasa anak-anak sekarang itu side hustle, itu bisa banget malahan. Kalau emang bener-bener udah kepepet banget, udah buntu banget, menurutku bisa aja. Karena ya semua orang butuh duit, men. Semua orang butuh survive di dunia ini. Butuh makan, butuh minum. Kalau freelance dijadiin main job ya bisa-bisa aja. Tentu bisa, walaupun kecil ya. Maksudnya buat biar kepepet banget gitu sih. Buat kamu yang mau terjun di dunia freelance,
yang masih ragu-ragu atau yang mungkin masih planning, masih mikir-mikir, menurutku nggak usah mikir-mikir terlalu panjang sih, langsung cobain aja. Saran. Neriman. Ya udah nggak apa-apa, lakukan aja. Hitung-hitung cari pengalaman, hitung-hitung Anda mencari relasi baru, mencari teman yang baru. Ya lakukan kalau memang itu sesuai apa yang Anda mau dan apa yang Anda cari gitu. Silakan saja, nggak masalah. Pastiin bidang jobmu itu bener-bener dibutuhin di zaman itu. Itu sih. Kalau saran mungkin silakan dicoba kalau kalian mau mencari pengalaman, dan nikmati aja lah, jangan banyak mengeluh.